Halo teman-teman, kalian pasti udah nggak asing lagi sama makanan satu ini. Kuahnya hangat, isiannya macam-macam, dan hampir setiap daerah di Indonesia punya versi khasnya. Yap, benar banget, soto. Tapi pernah nggak sih kepikiran sebenarnya dari mana asal-usul soto? Dan kok bisa ya makanan sederhana ini jadi salah satu ikon kuliner Nusantara? Yuk kita bahas bareng-bareng. Kalian tahu nggak, ada fun fact menarik nih. Hampir semua daerah di Indonesia punya versi sotonya masing-masing loh. Dari soto Lamongan, soto Kudus, soto Betawi, sampai soto Banjar. Semuanya punya ciri khas unik. Gak heran kalau soto jadi makanan yang begitu dekat dengan masyarakat. Karena dimanapun kita berada, pasti ada soto yang siap menemani. Hangat, sederhana, tapi selalu bikin kangen. Jadi, gini teman-teman, ternyata soto itu punya akar dari kuliner peranakan Tionghoa loh. Pertama kali di pesisir utara Jawa sekitar abad ke-19. Waktu itu, soto masih pakai daging babi, sesuai tradisi Tionghoa, dan dijual keliling pakai gerobak atau dipikul. Tapi seiring waktu, masyarakat lokal mulai mengganti dengan daging ayam, daging sapi, bebek, bahkan kerbau. Penjualannya juga makin modern, dari yang awalnya dipikul sampai akhirnya punya warung sendiri. Pengaruh Tionghoa juga masih kerasa banget, mulai dari isiannya kayak mie, bihun, soun, telur, tauge, sampai bawang putih goreng. Bahkan sendok bebek dan mangkuk keramik yang sering kita lihat juga datang dari budaya Tionghoa. Ngomongin soal asal-usul nama soto, ternyata ada cerita menarik nih. Nama soto sendiri berasal dari bahasa Tionghoa Hokkien, yaitu Choudo atau Jouto yang artinya jeroan berempah. Nah, saat masuk ke Indonesia, khususnya di Semarang pada abad ke-19, penyebutannya berubah jadi lebih sederhana, jadi soto. Seiring berjalannya waktu, kuliner ini makin beradaptasi dengan selera lokal. Jeroan babi diganti dengan jeroan sapi atau ayam, dan bumbunya pun makin beragam. Jadi wajar banget kalau soto berkembang jadi hidangan khas Nusantara yang kaya rasa. Kalau ngomongin perkembangan soto di Nusantara, makin seru lagi nih. Setelah dikenal di Jawa, soto mulai menyebar ke berbagai daerah. Uniknya, tiap daerah punya cara sendiri untuk meracik soto. Ada yang kuahnya bening, ada yang santan, ada juga yang ditambah koya atau rempah khas. Isian dan bumbunya pun disesuaikan dengan selera masyarakat setempat. Itulah kenapa meskipun sama-sama disebut soto, rasanya bisa beda banget dari satu daerah ke daerah lain. Ngomongin soal ragam soto daerah, Indonesia memang juaranya. Misalnya ada soto Lamongan yang khas dengan kuah kuning gurih dan taburan koya yang bikin makin sedep. Lalu ada soto Betawi, biasanya pakai kuah santan atau susu. Rasanya creamy dan kaya rempah. Kalau di Kalimantan Selatan ada soto Banjar dengan kuah bening yang harum banget rempah-rempah. Nah, yang unik lagi di Kudus, ada soto dengan isian daging kerbau, bukan sapi, karena faktor budaya dan sejarah setempat. Jadi, tiap mangkok soto itu benar-benar mencerminkan identitas daerah masing-masing. Kalau kita lihat dari dalam, soto itu bukan sekedar makanan, tapi juga simbol keragaman Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya ciri khas soto sendiri, tapi tetap disebut dengan nama yang sama. Dan yang bikin istimewa, soto bisa dinikmati siapa aja, mulai dari warung pinggir jalan sederhana sampai restoran besar. Hangatnya semangkuk soto seolah menyatukan kita dalam satu rasa. Jadi bisa kita lihat ya teman-teman, soto itu bukan sekedar makanan, tapi udah jadi bagian dari identitas kuliner Indonesia. Nah, kalau kalian sendiri, soto favoritnya yang mana nih?
Tulis di kolom komentar ya, siapa tahu kita samaan. Jangan lupa juga buat like, komen, subscribe, dan share video ini biar makin banyak orang tahu cerita seru tentang kuliner Nusantara. Sampai ketemu di video berikutnya.